Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang terbangun di waktu saat malam hari. Sayangnya fenomena ini seringkali diabaikan. Namun tahukah kita bahwa ini adalah cara tubuh dan Tuhan berkomunikasi dengan kita? Jadi, lihat dari waktunya di malam hari tubuh kita sedang mengalami sensasi tertentu. Ini juga sebuah cara fisik dan emosi menyampaikan masalah pada kita. Terbangun di tengah malam sebaiknya jangan diabaikan. Dalam salah satu pengobatan, siklus tidur menjadi saat kita menerima pesan dari Tuhan. Titik-titik energi ini terhubung dengan sistem jam yang bisa dipercaya memberikan energi untuk bagian tubuh tertentu. Lalu, apa saja rahasia ilmiah tubuh dalam menjawab hal tersebut? Dan apa rahasia Islam dalam mengungkap dalam kebiasaan tersebut? Bangun jam 9 sampai jam 11 malam. Jika kita kesulitan tidur di antara pukul 9 sampai 11 malam, itu adalah bertanda stres. Ini adalah jam tidur pagi kebanyakan orang. Jika merasa sulit tidur, tandanya sahabat sedang stres dan khawatir. Sholat hajat bisa jadi solusi untuk masalah ini. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi solusi untuk kita agar hati menjadi lebih tentram, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Bangun jam 11 sampai jam 1 malam. Terbangun pada pukul 11 malam hingga 1 pagi pertanda kita sedang mengalami kekecewaan emosional. Pengobatan kuno mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana kantung empedu aktif. Bangun pada jam ini menunjukkan kekecewaan. Cobalah untuk tenang dan memaafkan diri kita sendiri, maka itu akan membantu. Bangun jam 1 sampai 3 pagi. Bangun antara pukul 1 hingga pukul 3 pagi menunjukkan kemarahan titik energi terhubung dengan hati. Bangun pada jam ini menunjukkan bahwa Anda sedang marah dan memiliki energi yang berlebihan. Cobalah minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Bangun jam 3 sampai jam 5 pagi. Jika kita terbangun pukul 3 hingga 5 pagi, tandanya Tuhan sedang berusaha berbicara pada kita. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan. Jika terbangun di jam ini, maka dipercaya Tuhan membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Itulah mengapa saat sepertiga malam adalah waktu yang paling tepat untuk bercengkrama dengan Allah. Pada waktu sepertiga malam ketika orang-orang yang masih terlalap dan menarik selimutnya, rahmat Allah turun. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita, baik berupa doa yang langsung dikabulkan ataupun diganti dengan hal yang lebih baik menurut Allah. Lalu cobalah bernafas perlahan dan berdoa agar bisa kembali tidur hingga adzan subuh berkumandang. Siklus bangun tidur terakhir adalah pukul 5 sampai 7 pagi. Jika kita bangun di jam ini, dipercaya kita sedang memiliki emosi yang bertahan. Dari segi ilmiah, ini bertanda mengalami masalah di usus besar, namun bisa diatasi dengan meregangkan otot atau pergi ke toilet. Namun tidak baik seorang muslim bangun pada jam setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali, karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tabrani disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh,
Janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Madarijus Salikin. Dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Urwah mengatakan, sungguh, jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasakan tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah, yaitu banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Zadul Ma'ad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beginilah cara Allah menyampaikan taufik dan hidayah kepada umatnya. Ada kalanya kita tak perlu langsung duduk, pergi ke kamar mandi, mengambil minum atau malah tidur lagi. Tetaplah dalam kondisi tertidur sambil membaca zikir yang diamalkan oleh Rasulullah. Zikir seperti apakah itu? Dari Ubadah bin Samit, dari Nabi bersabda, siapa terbangun di waktu malam lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan ia berdoa, ya Allah, ampunilah aku. Atau berdoa pasti dikabulkan doanya. Jika ia berwudu dan sholat pasti diterima sholatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tubuh menyimpan begitu banyak rahasia. Jika kita belajar mencari tahu dan mendengar, maka tubuh sebenarnya sedang memberitahu kita informasi. Kita juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.